ada pro kontra di dalam negeri. Kita nggak butuh, dia kan orang luar negeri. Salah. Dia anak Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia. Sepak bola Indonesia selalu menjadi hot topic yang memang selalu dilihat dari semua sudut pandang. Tetapi kali ini Akurasi TV kedatangan seorang tamu spesial yang akan berbicara tentang olahraga secara keseluruhan, tetapi ujung-ujungnya sih sebenarnya ngomongin masalah PSSI lagi gitu kan. Saya sambut Bang Hasani Abdul Ghani. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sama-sama penggemar Liverpool. Matanya masih bengap Bang. Masih sedih. Masih sedih Bang. Aduh, udah lama sekali gak ketemu Abang nih. Apa kabar Bang? Kabar baik. Alhamdulillah Bang ya. Terakhir kita cicat waktu Liverpool main di sini. Iya. Habis itu kita agak long distance terus ya. Long distance. Okay. Nah, Pak Hasani Abdul Ghani ini dulu saya hobi membaca tulisannya ketika masih ada di New York ya Bang ya. Di USA waktu itu masih ada tabloid bola. Tulisannya saya tunggu karena memang banyak sekali insight dan juga ilmu-ilmu yang menarik. Nah, saya mau tanya mungkin juga yang mengikuti Akurasi TV mau tahu juga nih Bang. Sebenarnya Abang waktu itu di Amerika tuh awalnya masa mudanya di sana Bang memang. Ceritanya gimana Bang? Nggak muda juga udah. Saya 86 ke Amerika. Oke. 86 saya baru tapi bekerja di luar gitu. Lalu suatu hari saya mulai menulis itu 1990. Di saat Yayu Basuki masuk 20 besar dunia. Nah, kelihatannya waktu itu dia bermain di US Open tenis. Bola butuh kontribusi kali ya. Jadi saya menawarkan diri. Nah, di situ berkembang. Ternyata ya nggak tahu, orang bola bilang kamu punya talent gitu. Ada cara-cara angle kamu ambil itu agak beda. Nah, Mas Sumo sih almarhum yang lihat talent saya, terus saya diajarin oleh beliau cari angle-angle yang berbeda. Jadi orang suka membaca kalau ada topik gosip. Nah, tapi gosip, pure gosip itu nggak bagus, tidak mengajarin masyarakat dengan baik. Jadi gosip diambil, diolah kata Pak Sumo, dilihat dari unsur bisnis. Nah, gabung, coba lihat. Kamu coba baca ini. Itu saya diajarin oleh Pak Sumo. Ya akhirnya lahirlah tulisan saya itu mungkin lebih banyak. Kenapa pilih basket? Karena di Amerika cuma ada basket kan. Bola waktu itu kan belum hidup. Nah, jadi angle-angle yang saya dapat, misalnya pemain ini mau pindah kemana, trade ini, gosip itu saya olah. Nah, itulah mungkin termasuk banyak orang suka dengan tulisan seperti itu. Dengan wawasan olahraga atau pengetahuan kebiasaan sudah meliput olahraga di Amerika yang memang boleh kita katakan ini menjadi sebuah benchmark ya di semua dunia Bang ya. Olahraga di Amerika begitu rapi, timelinenya ditata dari NBA, NFL tuh semuanya juga luar biasa, ekonominya juga hidup. Abang waktu itu melihatnya apakah memang mau melihat bahwa menerapkan olahraga di Indonesia? Saya yakin mungkin ketika 86 berangkat, pengetahuan olahraga di Indonesia malam ini memang ya. Saya kan ya waktu di Indonesia penggemar sepak bola, apalagi waktu di kampung kan. Jadi, nah pas ke Amerika bola nggak ada. Jadi pilihan saya ya olahraga Amerika. Ada baseball. Pas tahun saya datang di New York itu baseballnya juaranya malah New York, New York Mets. Jadi wah saya ikutin, jadi suka saya. Tapi akhirnya saya jatuh cinta dengan basket. Nah, jadi ada hal yang menarik. Di tahun 90, saya pulang 96. Saya pulang dari Indonesia ini setelah krisis Asia. Saya kerja di investment company di Amerika. Saya lupa tahunnya, tapi saya ingat saya itu sekitar tahun 2000 atau tahun 1999 gitu. Itu saya membaca sebuah artikel. Kan saya udah mulai nulis bola kan, udah nulis macam-macam lah, tapi basket itu. Cuma kan kita namanya penulis kan pengetahuan olahraganya kan ada di mana-mana. Cuma saya dibentuk menjadi seakan-akan kolumnis NBA.
Makanya banyak orang marah kenapa lu di bola gitu. orang basket. Nah, anyway, karena ada background bisnis tadi, jadi saya dapat sebuah artikel di New York Times di mana liga Brazil itu meniru liga Premier League. Dia coba adopt untuk dia bangun di Brazil. Maka dia undanglah investor dari Dallas untuk menanam uangnya di Liga Brazil. Saya langsung berpikir, Liga Brazil kan bukannya mereka udah hebat. Ternyata setelah saya diskusi kiri kanan, liganya hancur. Bibitnya yang pemainnya bagus-bagus di Brazil. Betul. Nah, makanya pemain Brazil itu lebih bagus dia hidup di luar. Nah, saya lihat lagi, luasnya seperti Indonesia ternyata. Cuma beda mereka darat kan, kalau kita pulau kan. Tapi kan spread luasnya sama. Nah, Indonesia punya potensi yang sama. Betul. Kalau lihat besar penggemarnya segala macam. Nah, satu hari waktu itu Pak Agung berkunjung ke New York. Saya lempar ide ini ke beliau tentang liga potensialnya. Waktu itu 2001 tuh saya ketemu beliau. Di awal-awal 2001. Saya katakan potensialnya ini setelah saya hitung-hitung ada 1 triliun lebih. Wow. Saat itu. Saat itu. Saya membaca Pak Agung kayak mikir gini, ini orang gila ya. Jadi dia responnya dingin. Respon dingin. Nah, saya ingat kalau nggak salah kan Mas Erik itu ulang tahunnya bulan Mei. Dia ke New York, dia minta waktu ketemu sama saya. Dia dapat nomor saya itu dari almarhum Eko Widodo yang di bola. Wartawan basket juga. Ya, telepon, ketemu kita. Ketemu, ngobrol, happy dia. Cocok kita bang ngobrolnya. Nah, topik yang kita ngomongin termasuk ide yang pernah saya lempar ke Pak Agung tadi. Nah, bang besok ketemu lagi ya. 3 hari dia di New York, 3 hari kita ketemu. Di ujungnya dia bilang, bang pulang yuk, temanin gue. Nah, ngapain? Ya kita do something lah buat olahraga di Indonesia dengan ide-ide lo yang pengalaman segala macam. Ya, pulanglah saya membangun Mahaka Sport dengan tujuan ingin industri. Untung gue nggak meninggal. Setiap orang gue aja ngomong sama, dingin, no respon. Skeptis ya bang ya? Ya, gue akhirnya butuh waktu hampir 2,5 tahun. Saat dari awal itu ya? 2001, kita pertama bergerak 2002, baru benar-benar jalan tuh 2005. Karena memang sebenarnya ya abang nggak tahu peta itu olahraga di Indonesia dengan keadaan itu. Tapi ya pelan-pelan. Agak terbantu dengan ada AMG masuk segala macam. Jadi terbantu, cuma polanya ya. Saya dikasih kesempatan untuk di seminar mana, ya saya datang, saya cerita. Nah, pada suatu hari dalam sebuah seminar saya pembicara, Pak Nurdin Halid pembicara. Disitulah saya masuk ke sepak bola. Karena saya kritik sepak bola, tapi saya kasih solusinya. Pak Nurdin suka. Nah, malah bagus tuh bang ya. Saat itu. Nah, makanya waktu pemilihan beliau yang kedua, saya jadi think tank beliau. Disitulah beliau baru berbicara tentang industri sepak bola potensial dan segala macam. Nah, di situ saya mulai agak terlibat sedikit dalam pada sepak bola. Abang keluar masuk menjadi pengurus PSSI, yang terakhir juga jadi exco. Dan saya mau lihat bahwa sekarang kita tahu Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Seperti apa nih bang tanggapannya abang menaruh harapan setelah cukup lama di PSSI kemarin dan juga akhirnya melihat ke depan tentang PSSI? Ada yang lebih lama lagi sih. Saya kan cuma 1 periode 3 tahun, tapi buat saya cukup 3 tahun buat tapi saya. Tapi dulu kan juga pengurusan yang dulu sempat juga. Nah ini yang exco lah, yang exco kan polusinya ada di polisi. Kalau kemarin kan pegawai, gua direktur business development. Ya itulah bibit-bibit gua bangun untuk akhirnya bisnis di sepak bolanya agak sedikit jalan gitu. Nah, selama gua jadi exco, memang gue belajar sepak bola ini memang harus ada seseorang yang bisa mendrive supaya sepak bola ini di track yang benar.
Karena apa? Kalau menurut saya semua sudah ada dimiliki oleh sepak bola. Iya. Pasarnya sudah ada, Betul. bibitnya sudah ada, Betul. manajemennya ada, semua sudah ada. Tapi kenapa nggak jalan? Istilah sebuah orkestra, konduktornya tidak bisa meramu sebuah irama yang enak didengar. Jadi itu yang saya dapat. Iya. Nah, memang cenderung kalau saya katakan Pak Erik ya terlalu muda, terlalu cepat. Baru 2 hari dia jadi ketua. Ya kan? Tapi saya sudah dengan beliau kan 20 tahun lebih. Betul. Saya tahu karakter beliau. Iya. Nah, sempat sebelum beliau mau ikut terpilih itu diskusi, kita diskusi lah. Gimana Bang, kalau saya misalnya, karena kata beliau saya kayak ada tugas untuk suruh masuk ke sepak bola gitu, setelah kejadian Kanjuruhan. Saya bilang, Mas Erik, nama Mas Erik itu udah bagus. Untuk apa masuk di sepak bola? Karena di sepak bola itu kita buat bagusnya pasti dibilang jelek, apalagi jelek, gitu. Ya tapi Bang ini harus, kalau nggak berubah-ubah. Nah, Pak Presiden juga mau ada perubahan. Kalau itu tujuan Mas Erik untuk membenahin, coba menurut Abang gimana? Mas, selama 20 tahun kita sama-sama, hampir semua proyek yang kita kerjakan itu semua orang underestimate sama kita. Tapi setelah kita kerjakan, alhamdulillah kan jalan semua. Contoh, orang dulu meragukan kita Piala Presiden. Tahu apa Mahaka dengan sepak bola. Tapi akhirnya kan Piala Presiden itu menjadi barometer. Disitulah pasar percaya lagi kepada sepak bola. Rating TV naik. Jadi benar gitu. Nah, itu contoh saya bilang. Ya bismillah Bang, bismillah aja. Yang penting satu saya bilang, 3 tahun saya di sepak bola, yang nggak benar harus berani geserin. Itu aja saya pesan. Nah, ini sebenarnya tadi awal dari intro masuk segala macam tuh teori yang paling gampang juga yang mau saya deliver tuh kan sebenarnya copy paste Bang ya Bang. Abang lihat dari Amerika, the father of sports, semuanya ada di sana. Nah, kemudian mencoba untuk mengcopy paste apapun ilmu yang terjadi dari ilmu disiplinnya sampai akhirnya dari sisi ekonomi dan lain-lain. Abang udah merasa frustasi nggak sih Bang? Karena saya agak pertanyaan dalam diri saya, karena saya melihat seorang nama Sandy Abdul Ghani dengan Pak Erik sangat lekat, khususnya karena saya udah kenal Abang. Tapi pas saya lihat daftar Esko kok nggak ada gitu. Itu pertanyaan penting, apakah memang sedang moga-moga ini di Akurasi TV sedikit cerita lah, dikasih kisi-kisi. Tapi kita mau tahu juga, sekjen nggak diumumin. Terus saya mikir juga secara pribadi, Abang cocok sih, karena tadi wawasan internasionalnya dapat. Dan kita harus punya orang yang sangat kuat terhadap masalah delegasi, bicara di FIFA harus keren Bang bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, cuman apakah ada cerita? Inggris gue lepotan juga sih. Gini. Sistem pemilihan kemarin itu kan tidak ada sistem paket. Ketum sendiri, waketum sendiri, esko sendiri. Ya kan? Iya. Menurut saya mungkin waktu itu dipikirkan oleh FIFA dulu, tujuannya untuk membalance, saling menjaga. Kalau sebuah negara tersebut atau warga negara tersebut sudah mempunyai nalar etiknya tinggi, sorry to say, kita kadang-kadang melihat etika ini masih blur. Nilai etika. Jadi banyak kadang-kadang kita menganggap itu, kalau orang lain melanggar itu pelanggaran secara kode etik, di kita masih menganggap itu nggak apa-apa. Kita masih menganggap dosa itu yang berkaitan dengan agama. Masih saya lihat ke sana. Impact-nya begitu cara pemilihannya model kayak gitu, Pak Erik tidak bisa mengatur siapa yang bisa dia percaya untuk ikut bareng. Karena masing-masing. Dia nggak bisa pilih wakilnya siapa. Yang dia bisa pilih adalah siapa nih calon kuatnya. Dia coba dekatin. Begitu juga Esko. Kalau dibilang kena gua nggak ikut, gua kalah bos. Gua nggak dipilih. Jadi bukan gua nggak ikut. Kepingin gua ikut, tapi tidak terikut.
impact dari tadi. Ya risiko itu saya terima. Oke. Ya kan? Nah, cuma kemarin di pengurusan saya di zaman kita 2019 ke 2023 itu nggak mulus-mulus sekali dengan sistem kayak gitu. Ya akhirnya pinter-pinter ketum untuk menjaga ritme supaya apapun yang dia mau disetujui oleh rekan-rekan. Nah, saya belajar dengan Mas Erik. Ada kelebihan secara personal Mas Erik ini, dia bisa get along cepat dengan orang, bisa baik dengan orang. Jadi saya pikir walaupun dia belum kenal, cara dia treat ke orang-orang itu, saya pikir nggak akan mengganggu ini dia, kecuali mungkin dia buat revolusioner di sepak bola. Tapi kan kemarin apa yang dia buat kan sebenarnya itu masalah sepak bola. Ya harus didukung dong oleh Esko. Betul. Ya, kalaupun nggak didukung semua ya paling nggak kan majority. Kan sistemnya kolektif kolegial. Karena keputusan itu tidak di ketum, tidak di waketum, tapi di 15 anggota. Betul. Jadi ya pinter-pinter Mas Erik sebagai dirijen konduktor baru PSSI. Dan saya terus terang saya salut kepada program jangka pendek beliau. Berantas mafia artinya match fixing. Benar, udah paling benar. Ya kan? Betul. Pembenahan supporter super bener. Kenapa menjadi kendala hari ini di sepak bola, kenapa on off gini kan gara-gara persoalan itu. Ya kan? Coba mereka ini kan nggak, kalau tidak kelola dengan baik kan menjadi negatif. Padahal mereka adalah unsur positif. Itu. Kedua, masalah wasit. Sayang wasit. Gue juga masih komite wasit. Sayang wasit. Ya gue nggak bilang semua baik, tapi majoritas baik. Tapi apa yang dilakukan Pak Erik kemarin itu di luar pemikiran saya. Beliau datang bertemu dengan wasit dan dia mau lihat kehidupan wasit. Wow, kenapa gue selama ini nggak mikir ke situ? Betul. Kalau saya tahu kehidupan wasit seperti itu, mungkin gue juga nggak setuju kemarin kompetisi diberhentikan. Karena ternyata pemberhentian itu berdampak secara ekonomi kepada sebagian orang. Iya, betul, Bang. Iya kan? Tapi itu yang terjadi. Nah, ini mau dibenahin jangka pendek oleh beliau. Harus kita dukung. Nah, urusan nanti tadi sekjen segala macam, sekjen itu memang bisa menjadi motor buat sebuah organisasi. Mobil itu mogok nggak mogok, kelihatan brep di jalan itu tergantung dari engine-nya. Engine-nya itu ada di kesekjenan, ya kan? Betul. Nah, saya setuju sekjen itu dalam sebuah organisasi, apalagi sepak bola, ya harus orang yang punya wawasan, punya kejujuran, pokoknya dia clean lah, karena dia apa? Ini yang diharapkan oleh ketum dan para 15 anggota Esko. Esko itu tidak punya polisi eksekusi, dia hanya polisi menentukan. Yang mengeksekusi semua sekjen. Jadi perlu sekjen yang mengerti maunya ketum dan Esko. Nah, masih banyak yang muda-muda di luar, masih banyak yang bagus-bagus. Ya. Oke, menarik. Program kemarin salah satunya seorang Pak Hasani Abdul Ghani sangat kental dengan diibaratkan program naturalisasi. Ya kan? Kalau misalnya kita lihat, tapi berbagai hal movement yang memang untuk mendukung bagaimana program sepak bola ini berjalan. Gimana sih Bang sebenarnya naturalisasi, kita lihat pro kontra dari supporter, dari juga pelaku sepak bola di Indonesia sendiri yang melihatnya sebenarnya rakyat Indonesia pantas kok mewakili, bukan orang-orang yang memang tinggal di luar negeri gitu ya, yang nantinya mungkin Abang bisa jelaskan. Tetapi mungkin seperti apa Abang melihat dari sisi program naturalisasi ini Bang? Saya nggak sebut kaum, tapi ada satu kaum di dunia ini, banyak orang nggak suka kepada kaum itu. Karena dia terlalu eksklusif. Mungkin paham siapa dia. Seseorang kalau sudah memprotek diri terlalu eksklusif, itu banyak orang nggak suka. Terkesan saya yang mereka tidak paham naturalisasi, narasi ya, akurasi. Narasi yang diangkat naturalisasi itu menjadi objek yang diperdebatkan. Betul. Naturalisasi itu adalah kita mengambil seorang pemain yang tidak ada sangkut paut dengan Indonesia, kita Indonesiakan.
seperti yang pemain dari Argentina itu, dari siapa itu yang Gonzalez. Denaturalisasi. Iya. Yang kami kerjakan kemarin itu bukan pure naturalisasi, tapi anak-anak Indonesia yang orang tuanya, kakek neneknya sudah pergi keluar meninggalkan Indonesia sekian lama, mereka hidup di sana, kita kumpulkan lagi. Ini yang ingin kita bawa ke Indonesia. Nah, saya kenapa terlibat? Saya sesuatu kalau dikasih tugas, saya pelajari dulu rule of the game-nya. Ya, paling penting. Ya, rule of the game-nya di Indonesia ada masalah nggak? Nggak. Malah di Indonesia tidak menyentuh turunannya. Selama Anda peraturan kewarganegaraan pasal 22 apa itu? Undang-undang 22 tentang bukan tentang kewarganegaraan. Itu saya merit kawin dengan warga Indonesia, saya bisa nge-apply untuk jadi warga Indonesia. Atau saya pernah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut. Itu punya kesempatan untuk nge-apply jadi warga negara Indonesia. Sedangkan pemain yang kita ambil ini tidak kawin dengan orang Indonesia dan tidak pernah tinggal di Indonesia. Jadi ada 2 pasal di undang-undang tersebut. Satu pasal 19 yang barusan saya sebut, ada pasal 20. Pasal 20 itu seseorang itu telah berjasa buat negara. Tapi dia masih koma atau negara membutuhkan jasa dia. Pasal 20. Nah, pemain yang kita ambil itu belum ada jasa buat kita. Tapi negara membutuhkan jasa dia. Nah, oke. Kaitannya apa? Ternyata kalau kita ambil dia, karena dia nggak pernah tinggal di Indonesia 5 tahun, dia tidak bisa membela timnas kita, walaupun dia jadi warga negara Indonesia, karena kena dengan peraturan FIFA. Di FIFA itu diprotek. Nah, peraturan FIFA artikel 7 itu memprotek yang tidak punya hubungan darah dengan negara tersebut, dia tidak memberi proof. Mereka pun sudah aware dengan hal itu. Ya, kalau enggak, kalau dia tidak buat di seluruh dunia pemainnya pemain Brazil. Itu maka keluar peraturan itu di FIFA. Nah, paling tinggi turunannya sampai nenek dan kakek. Nah, ini yang diambil oleh tim PSSI waktu itu, tim Dirtek dan timnya STY mencari pemain-pemain turunan tadi. Dapatlah yang Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, ada Kevin Dick, ada Miss Hilger. Nah, belum tentu mereka mau juga. Ya kan? Nah, dari beberapa pemain itu ada 3 yang mau. Shane Patinama, Sandy Walsh, sama Jordi Amat. Kalau kita telusuri lagi setelah saya bertemu face to face sama mereka dan keluarga mereka, jadi mereka ada kecintaan kepada negara kita, kepada Indonesia. Dia ingin kembali ke negara moyangnya gitu. Nah, ada pro kontra di dalam negeri. Kita nggak butuh, dia kan orang luar negeri. Salah. Dia anak Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia. Nah, maka dia berlaku pasal 20 tadi. Nah, pasal 20 itu keputusannya lebih panjang. Harus ada kepres, harus disetujui oleh DPR. Tapi kalau cuma pakai pasal 19, berhenti di Kemenkumham. Cukup di situ. PSSI nggak pernah juara aja di tiap hari diomelin. Tapi giliran kita mau rubah sedikit caranya, gimana dengan bibit Indonesia? Bibit Indonesia itu akan jadi bagus sendiri.